Saudara-saudara, tibalah kita pada bagian akhir dari pembelajaran konsep gamification dengan melihat contoh-contoh aplikasi atau tools yang sering dipakai dalam bermain di dalam proses pembelajaran. Kalau di Indonesia yang paling banyak dipakai itu setahu saya adalah Kahoot, ya, Quizizz, Mentimeter, ya, dan lain sebagainya. Nah, saya akan sharingkan beberapa model-model games yang biasa saya pakai. Ada ribuan banyaknya, Anda bisa pakai manapun. Mulai dari untuk anak TK sampai perguruan tinggi pun lengkap ada. Nah, seri pertama yang sering saya pakai, contoh pertama itu adalah seri Sims dan seri Tycoon. Ya. Jadi kalau Anda lihat The Sims, itu sebenarnya game yang dulu dibuat untuk proses pembelajaran. Kenapa? Karena game yang dibuat dalam The Sims ini, simulasinya itu, ya, interaksi antara manusia itu dibuat sereal mungkin skenarionya. Bahkan di berbagai kampus di luar negeri itu dipakai untuk jurusan psikologi dan jurusan sosiologi. Ya, atau Tycoon ya. Tycoon itu Anda tahu ya, itu game mengenai industri tertentu. Ada yang namanya Zoo Tycoon, ya, bagaimana Anda bisa sukses di dalam mengelola kebun binatang. Ada Railway Tycoon, mengelola kereta api. Airline Tycoon, mengelola industri pesawat terbang. Restoran Tycoon, mengelola restoran. Nah, di dalam situ kita belajar banyak. Kita belajar matematika, kita belajar proses bisnis, kita belajar sosiologi, kita belajar psikologi orang, kita belajar caranya memarketingkan produk, kita belajar mengenai manajemen pengelolaan keuangan. Ya, banyak sekali kita pelajari dari seri The Sims dan seri The Tycoon. Ya. Contoh kedua, kalau Anda buka proprofs.com. Ya, proprof.com ini banyak saya pakai dan membuat anak-anak dan guru-guru itu senang, terutama untuk TK, SD, SMP, SMA. Karena di dalamnya ini ada mainan-mainan waktu saya masih kecil. Ya, di situ ada teka-teki silang, di situ ada puzzle, di situ ada mencari kata gitu ya. Ada ratusan permainan waktu kita kecil dulu. Nah, hanya saja hebatnya kita yang bisa membuat soalnya. Jadi saya pernah membuat teka-teki silang hanya khusus untuk topik bahasan biologi tertentu. Wah, itu anak-anak senang mengisinya. Banyak anak-anak sekarang yang nggak tahu teka-teki silang itu apa ya. Ujiannya pakai teka-teki silang, mereka happy di situ. Atau gambar peta buta, saya menggunakan puzzle, jigsaw untuk menyambung-nyambung itu semua. Jadi di ProProfs itu banyak sekali yang bisa Anda pelajari, Anda pakai untuk mata pembelajaran macam-macam, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, biologi, fisika, karena kontennya Anda yang membuat. Mereka menyediakan platformnya atau toolsnya, ya. Kemudian yang ketiga ada juga namanya point to gram. Point to gram ini adalah bagaimana mempelajari sesuatu dengan menggunakan diagram, ya, menggunakan animasi simulasi yang menarik, ya. Nah, untuk mereka yang berada di kampus atau SMA ke atas, saya sarankan menggunakan academy.alimentarium.org. Dan di sini juga sangat menarik game-gamenya yang mengasah otak gitu ya, tapi sambil kita belajar ilmu tertentu. Sekali lagi konten dari kita, mereka menyediakan platformnya. Khusus untuk anak-anak TK SD. Anak TK SD itu mereka belajar dengan cara bermain. Jadi banyak orang salah, katanya kalau main tuh nggak belajar. No way. Anak-anak TK SD seperti waktu kita kecil dulu, justru kita belajar melalui bermain. Kita belajar melalui permainan. Oleh karena itu, ya, saya sarankan Anda mencoba menggunakan yang namanya Ducksters, ya. Ducksters atau Anda bisa pakai Adaptive Mind. Adaptive Mind khusus untuk meningkatkan literasi, baca tulis dan matematika. Ya, untuk SD kelas 1 sampai kelas 6. Atau education.com. Wah, ini untuk anak TK SD senang sekali. Anak-anak saya tergila-gila ketagihan belajar matematika, pertambahan, pengurangan, kali, bagi dengan menggunakan education.com. Animasinya sangat menarik. Demikian juga untuk anak-anak yang sudah beranjak menuju remaja, learninggamesforkids.com juga bisa menjadi salah satu yang kita pakai. Bapak, Ibu sekalian, teman-teman tercinta, ada ratusan bahkan ribuan permainan di sana. Kita sebagai pendidik harus mau belajar juga. Bukankah kita yang mengatakan bahwa
Pembelajaran itu adalah proses seumur hidup, belajar sepanjang hayat. Oleh karena itulah, maka kita perlu untuk bisa juga belajar sebagai pendidik, melihat aplikasi apa saja yang tersedia di dunia maya yang bisa membantu kita. Ingat, kuisis, Kahoot pada awalnya mereka tertarik. Tapi kalau lama-lama diulang pakai itu terus, lama-lama mereka menjadi bosan dan bukannya termotivasi, tetapi menjadi demotivasi. Jadi, saudara-saudara, fun is just another word for learning. Itu kata penutup dari Ralph Koster yang mengatakan, kalau orang gembira, dia pasti belajar. Kegembiraan merupakan bagian dari proses belajar itu sendiri. Selamat menerapkan konsep gamification di kelas Anda masing-masing. Terima kasih.